Saudara, menghitung hari, ini bukan soal nyanyian saudara. Menghitung hari mengingatkan kita bahwa beberapa hari lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Nah pertanyaannya saudara, tahu nggak tema apa ya dari perayaan Republik Indonesia ini yang tahun ini? Temanya apa? Ada yang tahu temanya saudara? Temanya ini mantep banget saudara. Kenapa? Temanya itu mengatakan terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Nah saudara, kalau kita menghayati tema ini kan mau mengatakan sesuatu yang begitu optimis, ya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Sesuatu yang menyadarkan kita bahwa kita harus memilih pikiran-pikiran yang positif tentang Indonesia, tentang bagaimana kehidupan yang kita jalani. Nah, saudara, bicara tentang pikiran-pikiran yang positif, yang optimis, tentu menjadi sesuatu yang begitu berarti ya. Kalau kita mengingat bagaimana hampir 3 tahun kita terus bergumul dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah. Sehingga saya banyak sekali melihat saudara bagaimana di media massa, ya, di aplikasi-aplikasi seperti yang sekarang lagi tren nih, aplikasi TikTok gitu ya. Orang terus menggemakan tentang optimisme dan pikiran-pikiran positif itu. Sehingga saya memperhatikan saudara-saudara bahwa gaya hidup yang trennya tentang optimisme, tentang positive thinking, itu menjadi sesuatu yang kayaknya terus-menerus digaungkan. Bahkan seringkali kalau saya perhatikan anak-anak muda itu bilang, kalau kita baru bangun tidur saja, itu kita harus mengafirmasi diri, gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan ke depan di hari itu, kita harus berpikiran positif. Pokoknya hal-hal yang berbau optimisme, positif itu digaungkan terus-menerus. Nah saudara, tips-tips ini tentu menjadi sesuatu yang di satu sisi orang mengatakan positif, bagus ya, memajukan orang. Tetapi saudara, saya mau mengatakan bahwa apapun yang kita hayati dalam perjalanan hidup keseharian kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tidak semua hal harus kita serap 100% begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati saudara, kita juga bisa terjebak ke bagian yang lain. Yang tanpa sadar sebenarnya membahayakan kehidupan iman kita. Kenapa saudara? Kalau kita ambil saja kata optimisme. Optimisme itu saudara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan dengan paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Saudara-saudara, optimisme ini memang akan membuat kita memacu akal kita, membuat kita mulai berhitung-hitung dengan segala kemampuan yang ada di dalam diri kita. Dan sebaliknya saudara, kalau kita bicara tentang pengharapan, itu sebenarnya sangat berbeda jauh dasarnya. Kalau dasarnya optimisme itu sebenarnya lebih kepada kekuatan dan kemampuan diri dibandingkan bagaimana kita hidup di dalam pengharapan. Optimisme itu saudara adalah sesuatu yang mengajak kita. Justru tadi dikatakan supaya hidup kita itu jauh. Memang betul, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir, apalagi memikirkan hal-hal yang penuh dengan segala penderitaan, luka, kegagalan. Seakan-akan segala sesuatu yang berbau kegagalan, luka, penderitaan, bagaimanapun juga harus dijauhkan dalam kehidupan kita.
Nah, tetapi saudara, kita harus mengingat dan menyadari justru kalau kita ada di dalam pemahaman tentang pengharapan, itu sangat beda jauh saudara. Pengharapan itu tetap meletakkan sebuah realita kehidupan yang seimbang. Bahwa di dalam hidup ini betul kita harus ada sebuah optimisme, positive thinking, tetapi kita juga tidak menghindar, menjauhkan diri atau mengatakan bahwa yang gagal, yang terluka, penuh penderitaan itu sesuatu yang buruk dan dijauhkan dari segalanya. Tidak saudara. Justru kalau kita perhatikan bagaimana dalam kehidupan ini kita belajar untuk tidak hanya mencari kesenangan diri. Tetapi kalau optimisme itu ujungnya memang pada akhirnya kita akan mencari kesenangan diri gitu ya. Tetapi kalau kita ada di dalam pengharapan, ujungnya itu saudara adalah kita mengejar bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Nah, ini yang sebenarnya harus kita garis bawahi dalam kehidupan pergumulan kita juga berbangsa, bernegara. Ya. Kita tahu bahwa pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini memang pada zaman di mana sekarang ini presiden kita, Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang sangat diakui ya. Walaupun ada memang musuh-musuh politik gitu ya yang tidak terhindarkan, tetapi pada umumnya kita bisa melihat bagaimana pengakuan rakyat Indonesia, juga pengakuan dunia akan potensi kemampuan kepemimpinan seorang Presiden Jokowi bagi Indonesia. Nah, ini sesuatu yang tentu kita melihat dari sudut pandang yang baik, yang positif. Ya, kenapa? Karena kita betapa bersyukur kita pada akhirnya bisa punya contoh, punya teladan. Oh, seorang pemimpin yang baik nih harus begini. Saya ingat dulu ada seorang anggota jemaat tapi bukan di sini begitu, mengatakan bahwa, Bu, ngapain sih kita doain presiden gitu ya. Apalagi kalau presidennya dilihatnya tuh nggak bener hidupnya, kok enak banget udah nggak bener didoakan lagi gitu ya. Tapi setelah saya sekarang ini pada di zaman dimana saya hidup, saya masih bisa bertemu seorang Presiden Jokowi, saya merasa doa-doa kita tuh nggak ada, doa-doa kita itu ternyata berarti banget gitu ya, punya makna banget, sehingga kita bisa memiliki seorang presiden yang bisa dicontoh dan diteladani, saudara. Tetapi bagaimanapun juga, saudara-saudara, sekali lagi, apapun yang kita miliki di zaman sekarang ini, ataupun nanti ketika kita ada di dalam pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024, kita kan nggak pernah tahu siapa nih penerusnya dari presiden yang memang sudah menancapkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan berbangsa. Nah, saudara-saudara, karena itu kita harus melihat lagi penghayatan iman kita tentang bagaimana kita harus menghidupi iman dalam kehidupan iman pribadi kita, iman dalam kehidupan berkeluarga, bagian dari gereja Tuhan, tapi juga dalam masyarakat Indonesia ini. Kita melihat secara contoh itu diperlihatkan oleh seorang Nabi Elia. Saudara, Elia ini contoh seorang nabi yang benar-benar idealis sekali. Ya. Tidak main-main saudara, nabi-nabi Baal itu dihanguskan, dihabiskan. Tidak tersisa satupun. Dan jumlahnya itu bisa sampai 500-an begitu ya. Bayangkan ya, satu orang nabi menghadapi 500-an nabi-nabi Baal, saudara-saudara. Tapi itu sesuatu yang memang kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup seorang Elia, saudara, maka yang dihayati itu sepertinya dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena dia kan melawan segala ketidakbenaran begitu ya, kejahatan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Sesungguhnya tidak demikian, saudara-saudara. Seorang Nabi Elia sebenarnya hanya bertumpu pada optimisme dia, pada sesuatu yang dia berpikir dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, kehebatannya. Akibatnya apa, saudara? Kalau orang optimisme berlebihan ini, saudara, pada ujungnya ketika mengalami kegagalan,
langsung drop. Ya. Langsung drop. Makanya ketika kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, itu Elia mengatakan begini, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Jadi ketika optimisme, positive thinking itu diberi ruang yang seluas-luasnya dalam kehidupan seorang Nabi Elia, sehingga ia sampai lupa, saudara. Ia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Lalu mengatakan, "Lihat tuh Tuhan, saya tuh sudah bekerja keras, bergiat sedemikian rupa. Tapi apa yang saya dapat? Yang saya dapat hanya ancaman. Yang saya dapat hanya ketakutan. Lalu untuk apa semua itu?" Sehingga seorang Nabi Elia kabur, lari dari realita hidup, dan dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Nah, ini memang kita lihat, saudara, bagaimana Elia yang begitu kelihatan hebat itu akhirnya menjadi tenggelam di tengah-tengah rasa takutnya yang luar biasa. Namun saudara-saudara, apakah kemudian Tuhan membiarkan Elia dalam persembunyiannya karena tekanan, karena ancaman gitu ya? Jawabannya tidak. Justru kalau kita lihat, Tuhan justru mau supaya Elia keluar dari persembunyiannya itu dan berusaha untuk lepas dari rasa takut yang menguasai dirinya. Dan tidak hanya itu, saudara, ini yang harus kita lihat, bahwa Elia ternyata diutus Allah. Ya, di dalam rasa takut, kebingungan, dan ketidaktahuannya itu, justru Allah memberi tugas. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Saudara, inilah sesuatu yang mau diingatkan oleh seorang Elia, bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, maka kekuatannya tidak lagi bergantung pada dirinya, tetapi pada kekuatan Tuhan, yang membuat dia tetap harus menjalankan tugas-tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Dan dia bahkan harus memberikan regenerasi tugas panggilannya itu kepada seorang Elisa. Nah, inilah sebenarnya yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa juga. Karena memang tanpa iman, tanpa mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan nol besar, saudara-saudara. Seperti juga kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Pada waktu itu dikatakan bahwa mereka ketakutan, sebegitu takutnya sampai mereka melihat seakan-akan ketika Tuhan Yesus berjalan itu dilihatnya bukan lagi sebagai Tuhan Yesus yang mereka anggap guru mereka, yang mereka percaya sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai hantu. Kita melihat bagaimana kemudian Petrus yang merasa takut itu justru ingin menunjukkan, ya, ketika Yesus berjalan di atas air itu, Yesus menghardik angin itu, lalu mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka mari kita lihat apa sikap Petrus pada waktu itu, saudara-saudara. Ketika murid-murid yang lain itu ketakutan, Petrus malah memakai optimismenya, positive thinkingnya. Dia mengatakan, "Oh, boleh. Kalau begitu Tuhan justru ajaklah aku untuk berjalan di atas air itu." Lalu Yesus katakan kepada Petrus, "Datanglah." Nah, ketika Yesus mengatakan datanglah,
Petrus ini mengikuti memang. Dia turun dari perahunya itu dan berjalan. Namun apa yang terjadi saudara? Yang terjadi justru di tengah-tengah dia berjalan itu, dia merasakan, ini yang merasakan, jadi kalau kita catat di sini bukan karena ada anginnya, tetapi karena perasaannya ada angin, ya, membuat dia menjadi goyah, dan pada waktu itu dia merasakan dia semakin tenggelam. Nah, ketika pada saat itulah justru Tuhan mengatakan, ya, bahwa apa yang diimani Petrus itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia hanya memakai kekuatannya sendiri, bukan kekuatan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 30, Tuhan tolonglah aku, saking rasa takutnya. Tetapi Yesus kemudian mengulurkan tangannya memegang dia, lalu mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah saudara, itulah sebabnya dalam perjalanan hidup kita, bagaimanapun hebatnya kita, mau memakai segala kekuatan apapun, bahkan kekuatan manusia, karena kita menganggap mungkin kita menginginkan sosok-sosok pemimpin ya, yang kalau bisa sih jangan lebih kurang ya, jangan kurang dari Jokowi, kalau bisa lebih dari itu ya. Karena kita berpikir bahwa kita harus punya lagi nih pemimpin-pemimpin hebat. Memang di satu sisi saudara, tentu hal demikian adalah positif ya. Karena kita ingin memajukan bangsa kita. Kita ingin melakukan banyak pembaharuan yang masih kita rasakan sangat kurang dalam kehidupan kita berbangsa. Walaupun kita sudah memiliki presiden yang baik. Tetapi jangan sampai juga saudara-saudara, ya, kita hanya bertumpu kepada kekuatan manusia. Kekuatan seorang Jokowi. Sampai kita lupa. Kita tidak lagi berpikir bagaimana kita berpengharapan, tetapi kita hanya berpikir tentang bagaimana kita memiliki optimisme di dalam hidup ini. Padahal ketika kita sadar, saudara-saudara, pengharapan itu juga seringkali membawa kita ke hal-hal yang tidak menyenangkan, ke hal-hal yang menyulitkan. Tapi bukankah Tuhan seringkali justru memakai situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang menyulitkan itu, membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan, mengenal diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 17 ayat ke-5 sampai ke-8, ya, ini ayat Alkitab yang sangat bagus sekali ya, yang mengatakan begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi hati-hati ya saudara, kita tidak boleh sekalipun mengandalkan manusia, siapapun manusianya itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi artinya kita harus tetap berbuah ketika kita sadar bahwa kita sekarang memiliki seorang pemimpin yang benar-benar bisa menolong kita untuk melihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara dengan baik. Tetapi apakah kemudian kita menjadi tidak berbuah? Ketika barangkali dalam kehidupan kita tidak menemukan seorang pemimpin yang kita harapkan. Betul, kita harus berdoa, kita harus meminta. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya tidak pernah menyesal ketika saya mendoakan pada waktu lalu untuk bisa memiliki seorang pemimpin yang baik. Tetapi sekali lagi, kekuatannya bukan pada diri seorang manusia, tetapi kekuatannya di dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu saudara,
pada pemilihan umum yang akan datang ini, siapa pemimpin yang akan menggantikan. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bagaimana kita tetap menjadi orang-orang setia dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan kita, keluarga kita, senantiasa mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga itulah justru yang membuat perahu kehidupan kita ini tetap terus berjalan di tengah-tengah situasi apapun, bahkan di tengah-tengah badai sekalipun. Bisa saja badai yang berlalu ketika pandemi lalu sudah membuat kita, aduh, saya bebas nih gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu badai apa lagi yang ke depan yang saudara dan saya alami dalam kehidupan kita berbangsa. Sekali lagi, yang terpenting bagaimana kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga jejak-jejak pembaharuan hidup bangsa ini sungguh menjadi dasar yang kuat ketika kita mendasarkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.